Halo semua, balik lagi di Ini Gimana? Tempatnya kita bahas hal-hal yang sering bikin kita mikir, loh, ini gimana sih? Pernah nggak sih kalian ngerasa kesel banget pas lagi isi bensin? Harganya tiba-tiba naik, padahal rasanya baru minggu lalu, harganya masih adem ayem. Kok bisa sih harga BBM itu naik turun kayak perasaan gebetan? Nggak nentu banget. Nah, di video kali ini, kita bakal kupas tuntas kenapa fenomena ini bisa terjadi. Biar kalian nggak cuma bingung dan ngedumel lagi. Oke. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita sauin persepsi dulu. Apa itu BBM dan siapa sih yang sebenarnya ngatur harganya? Gampangnya, BBM atau bahan bakar minyak itu adalah hasil olahan dari minyak mentah. Minyak mentah ini bisa kita dapat dari sumur-sumur di dalam negeri atau impor dari negara lain. Nah, di Indonesia, yang punya wewenang utama buat ngatur harga BBM itu adalah pemerintah melalui Kementerian ESDM dan dilaksanakan oleh BUMN seperti Pertamina. Tapi, jangan salah sangka dulu. Harga ini nggak diputuskan secara sepihak di ruang rapat ber-AC. Harganya sangat dinamis karena dipengaruhi oleh banyak sekali faktor dari panggung global. Faktor pertama dan yang paling gede pengaruhnya, tentu aja harga minyak dunia. Bayangin aja, minyak mentah itu komoditas global, sama kayak emas atau kopi. Kalau harga di pasar internasional lagi naik, ya otomatis harga BBM di dalam negeri juga bakal ikut terkerek naik. Misalnya, ada ketegangan politik di negara-negara produsen minyak di Timur Tengah, atau ada badai besar yang mengganggu proses pengeboran lepas pantai. Produksi bisa terhambat. Nah, pasokan berkurang, tapi permintaan tetap tinggi. Alhasil harganya melonjak tajam, karena Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan minyaknya. Ya mau nggak mau, kenaikan itu langsung terasa di papan harga SPBU dekat rumah kita. Faktor kedua yang nggak kalah penting adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Loh, apa hubungannya sama dolar? Gini, semua transaksi jual beli minyak mentah di pasar internasional itu pakai dolar. Jadi, kalau nilai tukar rupiah lagi melemah, artinya kita butuh lebih banyak rupiah untuk membeli $1. Akibatnya, biaya untuk mengimpor minyak mentah jadi lebih mahal, meskipun harga minyak dunianya lagi stabil-stabil aja. Jadi, jangan heran kalau harga minyak dunia anteng, tapi harga Pertamax tiba-tiba naik. Bisa jadi, itu karena 30 kita lagi sedikit loyo melawan dolar. Nah, ini dia faktor ketiga yang sering jadi perdebatan hangat, yaitu subsidi dan kebijakan pemerintah. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah seringkali menahan kenaikan harga BBM dengan memberikan subsidi. Artinya, pemerintah nombokin selisih antara harga keekonomian dengan harga jual ke masyarakat. Tapi, subsidi ini sumbernya dari mana? Tentu dari APBN, alias anggaran pendapatan dan belanja negara. Kalau harga minyak dunia terus meroket, beban subsidi bisa membengkak luar biasa dan bikin APBN kita sesak napas. Makanya, kadang pemerintah terpaksa harus melakukan penyesuaian harga BBM supaya anggaran negara tetap sehat dan bisa dipakai untuk hal penting lainnya, seperti membangun sekolah atau rumah sakit. Selain tiga faktor utama tadi, ada juga biaya distribusi dan operasional. Ingat, Indonesia itu negara kepulauan yang luas banget. Mengirim BBM dari kilang minyak di satu pulau ke SPBU di pelosok pulau lain itu butuh proses panjang dan biaya yang gak sedikit. Ada biaya angkut pakai kapal tanker, lalu diangkut lagi pakai truk tangki. Makanya, program BBM satu harga itu luar biasa, karena tujuannya menyamakan harga di seluruh Indonesia. Meski ongkos kirim ke daerah terpencil seperti Papua itu jauh lebih mahal dibandingkan ke kota-kota di Pulau Jawa. Terus, apa dampaknya buat kita semua? Kalau harga BBM naik, efeknya itu kayak domino, bisa merembet kemana-mana. Ongkos transportasi umum dan online pasti naik. Biaya logistik untuk ngirim barang-barang kebutuhan pokok juga jadi lebih mahal, yang akhirnya bikin harga cabai, bawang, sampai mie instan di warung sebelah juga ikut naik. Ini yang disebut inflasi. Tapi di sisi lain, kalau harganya terus-terusan disubsidi sampai APBN jebol, pembangunan infrastruktur dan program sosial lainnya bisa terhambat. Jadi, ini memang sebuah dilema yang harus diatur dengan sangat hati-hati oleh pemerintah. Jadi, kalau harga BBM naik, sebenarnya salah siapa? Jawabannya, ini bukan soal salah siapa, tapi lebih ke pemahaman bahwa ada banyak sekali kekuatan yang bermain. Mulai dari kondisi ekonomi global, nilai tukar mata uang, sampai kesehatan anggaran negara kita sendiri, semuanya saling terkait. Intinya, harga BBM yang naik turun itu adalah sebuah kenormalan dalam ekonomi modern. Yang paling penting adalah kita sebagai masyarakat paham alasan di baliknya. Jadi kita nggak cuma bisa mengeluh, tapi juga bisa mengerti situasinya. Gimana? Sudah mulai tercerahkan? Kalau kalian suka bahasan santai tapi berisi kayak gini, jangan lupa ya buat klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah. Dan yang paling penting,
Subscribe channel ini, gimana? Biar kita bisa terus bearing-bearing bahas hal-hal lain yang bikin kita penasaran. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.